Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program yang menyapa jiwa dan menyinari hidup, ialah program Duet Pencerah Hati. Hari ini kita akan membahas tema penting yang sangat relevan, hidup hemat dan harga diri. Bersama kita telah hadir guru kita yang kita cintai, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saji, semoga pertemuan kita ini membawa daripada keberkahan dan manfaat buat kita semua. Amin. Ustadz, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup hemat dalam pandangan Islam itu? Hemat itu bukan pelit, Ya. tapi bijak dalam membelanjakan harta. Islam mendorong umatnya untuk hidup seimbang, tidak boros, tapi juga tidak kikir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Orang yang mubazir itu ikhwanas syayatin. Jadi orang yang memboros-boroskan harta, orang yang memboros-boroskan waktu, sehingga dia hanya bermain saja, hanya ngobrol saja tanpa ada pahala, itu berarti ikhwanas syayatin. Surat Al-Isra ayat ke-26-27. Ketika kita berhemat, kita menjaga keberkahan dari harta itu, dan insya Allah dengan berhemat itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya. Lalu bagaimana hubungan antara hidup hemat dengan harga diri seorang muslim? Mas Haji Prapto, seseorang yang hemat itu biasanya tidak mudah bergantung kepada orang lain. Ya. Dia mandiri, dia berjuang, dia mencari, dia tahu prioritas mana yang harus dia tunaikan, dan tidak bergaya hidup yang mewah, yang melebihi daripada kemampuannya. Dia senantiasa standar menengah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu termasuk dalam berhemat yang awsatuha, yang pertengahan. Termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya ini riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Wal yadul ulya khairaya disufla. Ini artinya lebih mulia memberi, bukan urusan tangannya di atas atau gimana, walaupun mungkin ngasihnya di bawah, tapi kalau memberi itu insya Allah mulia. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bijak dalam keuangan. Apakah Rasulullah SAW juga mencontohkan hidup hemat dan menjaga harga diri, Ustaz? Sangat jelas, di mana baginda Rasulullah yang mulia adalah manusia yang istimewa. Hidupnya sangat sederhana. Beliau tidur di atas tikar yang kasar, makan apa yang ada, bahkan kadang berpuasa bukan karena ibadah saja, tapi karena memang saat itu tidak ada makanan. Kenapa ini terjadi? Bukan karena sekedar perilaku Rasulullah, tapi Rasulullah adalah manusia istimewa yang semua posisi manusia beliau mencontohkannya. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Istrinya Siti Khadijah itu orang terkaya ketiga, sepertiga tanah Mekah itu milik Siti Khadijah. Sangat kaya. Tapi beliau juga satu ketika sangat tidak ada, sangat miskin. Bahkan di dapurnya hanya ada
garam dan cuka saja. Sehingga tatkala dia pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Rasul. Maka dia, kalau begitu saya berpuasa. Artinya apa? Dia mencontohkan di satu sisi ketika dia kaya, bagaimana seorang kaya itu berperilaku. Ya. Dan ketika dia menjadi seorang yang papa, yang miskin, dia memberi contoh kepada umatnya bagaimana dia berperilaku dalam kemiskinan. Sehingga Siti Aisyah berkata, kami kadang tidak menyalakan api di rumah. Rasulullah selama apa? Selama 1 bulan kami hanya makan kurma dan air. Rawahu Bukhari. Itu bukan karena beliau tidak mampu, bukan tidak mampu, tapi karena beliau menjaga kesederhanaan sebagai sikap hidup dan contoh untuk umatnya. Masya Allah. Banyak orang hari ini yang terjebak gaya hidup konsumtif, Ustaz. Apa bahayanya menurut pandangan Islam? Masya Allah. Konsumtif ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Gaya hidup boros itu bisa menyebabkan terjadinya utang, terjadinya kecemasan, bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Kenapa? Gaya hidup boros itu dekat dengan ketakaburan, kemewahan. Kenapa? Merasa diri lebih dari orang lain, gitu. Apalagi kalau sudah ada yang berani berhutang. Kalau udah berhutang, apalagi sekarang zamannya ada pinjol, pinjaman online. Bahaya itu ya. Masya Allah, ada yang sampai minjamnya hanya 3 juta, harus mengembalikan 30 juta. Itu 10 kali lipat. Sampai dia harus jual rumahnya. Ini akan muncul kecemasan. Jadi dengan gaya hidup yang boros itu bisa menghancurkan tatanan rumah tangga. Bahkan ada yang rela mengorbankan kehormatannya, mengorbankan agamanya hanya untuk tampil mewah. Padahal kata Rasulullah dalam sabdanya yang mulia, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkannya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah tanpa daging, artinya malu dan menyakitkan. Kenapa fenomena ini terjadi dengan banyak pengemis di lingkungan kita sekarang ini? Jadi katanya di kampungnya dia rumahnya bertingkat, punya kendaraan mewah, sawahnya luas. Tapi ketika ada di kota besar, dia meminta-minta. Meminta-minta dia bukan karena dia tidak mampu, tapi dia menjadi bagian daripada mata pencarian. Inilah yang dijadikan janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat Rasulullah. Nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang tanpa daging. Artinya merasakan sakit dan rasa malu yang tiada terhingga, memalukan. Oleh karena itu, hemat itu menjaga harga diri dan kehormatan kita. Begitu Mas Haji. Oke. Bagaimana cara yang sederhana agar kita bisa membiasakan hidup hemat sekaligus menjaga kehormatan kita? Untuk hidup hemat dan menjaga kehormatan diri, beberapa tips yang praktis. Kita harus mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kebutuhan ini menjadi prioritas. Kalau keinginan kan hanya sekedar keinginan. Ini tidak terlalu utama. Catat. Yang kedua, catat pengeluaran harian. Sekecil apapun. Karena dengan tercatat akan menjadi rem untuk kita bisa mengendalikan dalam hidup hemat ini. Yang berikutnya, hindari hutang konsumtif. Karena untuk berhutang untuk memenuhi keinginan. Boleh kita berhutang, tapi untuk memenuhi kebutuhan. Jangan mudah tergoda oleh iklan, dengan mudah tergoda oleh gengsi. Insya Allah dengan pola ini kita akan lebih nyaman, lebih tenang, lebih terhormat. Bahkan boleh jadi mungkin kita bisa menabung atau bahkan
yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bersedekah untuk orang lain. Oh, baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya pada hari ini. Hemat ternyata bukan hanya soal uang, tapi soal integritas dan harga diri. Ya, benar itu Mas Haji. Hidup hemat itu sikap mental. Ya, Sikap mental. Dan ketika kita bisa mengendalikan diri, kita sedang menjaga kehormatan. Karena pengendalian diri adalah bagian daripada kehormatan. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah yang pasti bermartabat. Baik. Sahabat pencerah hati, mari hidup dengan bijak. Tidak berlebihan dan jaga harga diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk diteruskan dan menyebarkan cahaya ilmu kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.